Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang terus dimainkan dalam tanda kutip buat hadang Anies nyapres ya. Ini sesuai yang disampaikan oleh Roky Gerung terkait skenario yang terus dicoba oleh kekuasaan untuk mempertahankan rezim ya, sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, akademisi dan pengamat politik Roky Gerung merespon pernyataan Ketua MPR RI Bambang Susatyo alias Bamsud terkait perpanjangan masa jabatan presiden atau masa jabatan 3 periode Jokowi. Menurut dia, isu penundaan pemilu hanya akal-akalan untuk menjaga Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dengan mudah kita lakukan analisis politik. Ide ini adalah ide dari mereka yang ingin memperpanjang akumulasi modalnya dengan memperpanjang kekuasaan orang yang akan menjamin itu, kata Roky seperti diberitakan wartaekonomi.co.id jaringan suara.com Rabu 14 Desember 2022. Roky menilai kekinian tidak ada kandidat bakal capres dari kubu Presiden Joko Widodo yang bisa menyaingi elektabilitas Anies Baswedan. Intinya adalah nggak ada calon dari Pak Jokowi yang bisa menandingi Anies. Gampangnya begitu aja. Coba kalau Ganjar elektabilitas mencapai 60%, itu pemilu dibikin besok, ujarnya. Lebih lanjut, Roky Gerung menyebutkan bahwa penundaan pemilu hanya terkait dengan elektabilitas capres selain Anies. Begitu pula dengan Prabowo yang hingga saat ini elektabilitasnya masih di bawah Anies. Kalau di atas 40%, tentu Gerindra juga akan menentang perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi Pak Prabowo dan Gerindra sedang hitung-hitungan. Menunda itu justru bisa bikin mereka menambahkan jadwal kampanye, tuturnya. Pragmatisme itu sudah ada di otak partai politik kita itu, tambahnya. Roky juga menyebutkan ide penundaan pemilu bakal terus digaungkan selama Anies Baswedan melakukan gerakan politik. Targetnya agar Anies tidak bisa ikut Pilpres. Jadi tetap soal itu, isu apapun karena Anies jadi calon presiden. Anies nyolong panggung, iya memang politik nyolong panggung kan? Masa nyolong APBN? Anies curi start. Beberapa pihak mengomentari safari politik yang dilakukan Anies Baswedan ke beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah gerakan tolak pemilu curang yang menilai mantan gubernur DKI Jakarta itu curi start karena menggelar kampanye sebelum waktu yang ditentukan. Kampanye saja belum, kok sudah mulai manuver curi start duluan. Kami minta Bawaslu bergerak mencari formula agar masalah curi start kampanye ini tidak terulang lagi. Hal ini penting sebab akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi, kata koordinator aksi Fajar Utama, seperti diberitakan pada pekan lalu. Kelompok ini bahkan meminta Bawaslu Jakarta untuk meninjau kegiatan Anies itu. Selain itu, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan Fajrul Rahman menyindir Anies yang curi start kampanye menjelang pemilu 2024. Kenapa ada yang mengaku capres sudah kampanye? Cuit Fajrul lewat akun Twitter pribadinya @fajrul. Minggu 20 November 2022. Selain itu, ex-juru bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu juga turut menyenggol Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menaruh perhatian terhadap tokoh yang dimaksud, yaitu Anies. @kpu.id tulisnya. Ya, sobat sekalian, itu ya skenario yang muncul terkait isu yang ingin dihidupkan kembali, digaungkan kembali, yaitu tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan yang itu dimainkan untuk menghadang Anies. Jadi ini adalah skenario yang juga analisa ya yang berkembang, termasuk yang disampaikan oleh Roky Gerung terkait pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo terkait perpanjangan masa jabatan atau jabatan 3 periode. Jadi satu hal ya sobat sekalian, penting bahwasanya kadang hal-hal yang sederhana ya terkait masa jabatan yang sudah diatur dalam konstitusi itu hal yang sederhana untuk taat itu susah ya. Itu yang terjadi di negeri ini.
Jadi aturan itu kadang hanya menjadi aturan, tidak ada yang bisa mengkritik ya ketika seseorang itu melanggar aturan, terutama ketika orang yang melanggar itu mempunyai kekuasaan. Dalam ini yang mempunyai resource, yaitu kekuasaan sekarang, yang merasa dalam menjabat ataupun memerintah ataupun menjalankan pemerintahan ini ya terasa nikmat, dan itu banyak dirasakan oleh yang menjabat, dan tentu saja orang belakang panggung yang juga mendapatkan keuntungan ya. Siapa itu? Tentu saja ya oligarki. Nah, perpanjangan itu kembali dihidupkan, dan mirisnya yang menyampaikan ataupun yang menjadi juru bicara tentang isu penggangguan kembali isu perpanjangan masa jabatan yaitu ketua lembaga gitu ya, baik itu MPR maupun DPD. Kita ketahui DPD yang yaitu Lanyala Mataliti yang mengusulkan untuk kembali lagi ke Undang-Undang 45 ya, kemudian juga Dekret Presiden 5 Juli 59 ini patut dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kekuasaan, tentu saja karena Dekret Presiden 59 itu tidak mengatur masa jabatan presiden ya. Satu hal yang akan ditunggangi tentu saja bagaimana penundaan pemilu itu ya dikaitkan dengan Dekret Presiden. Pun juga untuk Bambang Susatyo yang sampai saat ini juga sama ya, menyatakan tentang kondisi negara yang harus dipikirkan terkait kondisi politik yang nanti akan memanas itu tidak bisa ditafsirkan lagi ya, tafsirkan lain kecuali keinginan untuk memperpanjang masa jabatan, which is ini isu lama yang ingin digaungkan kembali. Nah, tentu saja isu penundaan pemilu ini satu hal yang menjadi cara untuk menjegal Anies. Ya, kita ketahui ya, sejak Anies itu tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan orang banyak menganggap Anies bisa dijegal dengan aturan ini dan akan menjadi kebal. Ternyata itu berkebalikan ya. Dengan adanya Anies sudah selesai masa jabatan itu, sekarang justru Anies mempunyai waktu leluasa untuk mengadakan safari politik mendekatkan rakyat. Nah, kita ketahui sedikit demi sedikit ya, waktu berjalan ternyata Anies Effect dengan adanya penerimaan publik ya, dengan safari politik di tiap daerah yang diterima oleh publik dengan antusias, menjadikan ya kondisi sekarang itu ya menjadi kondisi yang mencemaskan tentu saja bagi kekuasaan terkait elektabilitas Anies yang suka tidak suka itu naik ya. Satu sisi ya Anies diprediksikan akan menjadi gembel, di sisi lain ternyata itu berkebalikan, yang ini tentu saja menjadi blessing in disguise bagi Anies sendiri untuk menaikkan elektabilitasnya, dan juga yang mengusungnya yaitu Nasdem yang tentu saja akan mendapatkan kotel efek ya, yang nantinya pada pemilu 2024 ketika mendeklarasikan Anies sebagai capres. Dan kita ketahui saat ini kenapa itu terjadi ya, satu hal ya, pihak istana belum bisa mendeklarasikan calonnya yang mempunyai nilai ataupun elektabilitas yang sama minimal ataupun lebih dari Anies. Seperti yang disampaikan misalnya saat ini yang hanya dua itu saja yang mempunyai prospek untuk diajukan, yaitu kalau nggak Ganjar, Prabowo ya. Ganjar itu hitung-hitungannya masih di bawah, elektabilitasnya masih di bawah Anies ya. Nah, kalaupun Ganjar itu elektabilitas 60 seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, yang menggerung-gerung, itu pemilu bisa saja dilaksanakan besok ya. Tetapi itu saat ini kita ketahui Ganjar yang saat ini masih menjabat gubernur tidak bisa leluasa seperti Anies yang bisa melakukan kunjungan safari politik untuk mendekatkan kepada rakyat, dan juga tentu saja terkandal masalah jabatan publik yang sekarang diemban Ganjar dan juga Prabowo. Ganjar sebagai gubernur yang otomatis kalau kemana-mana ya, dan itu akan terjadi satu hal ya, abuse power yang bisa dilaporkan ke KPK, termasuk juga Menhan Prabowo
yang kalau melakukan kunjungan kemana-mana itu bisa juga ya terindikasi abuse of power untuk melakukan kampanye yang menggunakan fasilitas publik. Makanya itu ya satu hal ya, kalau pengen leluasa seperti Anies ya Ganjar harus melepaskan jabatannya sekarang ya, dan melakukan safari politik seperti Anies dalam rangka untuk menaikkan elektabilitasnya. Satu hal ya, ketika Anies itu sudah tidak menjabat ya, Anies sudah mulai duluan ya. Jadi kalau kita melihat perlombaan seperti lomba maraton ya, Anies itu sudah lari duluan. Tinggal Ganjar yang kemungkinan akan selesai tahun depan 2023, pun juga Prabowo yang tentu saja juga sangat minor ya, karena harus selesai pada 2024 atau selesai ya, kalaupun sesuai keinginan ya bisa selesai kapanpun juga kalau ingin mengundurkan diri dan bisa melakukan safari politik. Dan memang Istana ya, suka atau tidak suka, tidak mempunyai calon yang moncer seperti Anies ya. Anies yang elektabilitasnya naik itu juga didorong dengan banyaknya kebijakan politik dari pemerintah yang tidak populer ya, salah satunya manifestasi orang-orang yang ingin perubahan yang mendukung Anies. Makanya jadi perhatian ataupun hal yang perlu diperhatikan terhadap Istana adalah tentang ya kondisi kepuasan publik oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin yang memang ya poltreking mengatakan 70% puas, tetapi secara real ya masih jauh dari kata sejahtera ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan publik dan orang itu dalam tanda kutip sudah bosan dengan pemerintahan sekarang yang salah satu manifestinya yaitu ingin perubahan. Dan Anies ya sekali lagi sangat berbeda dan dipersepsikan sebagai tokoh perubahan. Nah, setelah itu kita ketahui ide penundaan ini terus digoreng dan disampaikan lagi agar menjadi legitim satu hal yang bisa menjadi jalan keluar dengan kondisi sekarang ya, Istana yang lagi pusing mencari siapa yang bisa menyaingi ya, minimal sama ataupun nantinya bisa di atas Anies ya dalam elektabilitas ya. Dan satu hal misalnya hal-hal yang perlu terus-menerus dipermasalahan tentang curi start kampanye. Sekali lagi bahwasanya apa yang dilakukan Anies itu adalah hal yang tidak melanggar aturan. Karena apa? Karena tahapan pemilu ya dari Bawaslu itu belum dimulai, yaitu dari pendaftaran ya, yang harusnya sudah didaftarkan, dan Anies tentu saja belum daftar karena memang pendaftaran belum dimulai, belum dilakukan. Otomatis Anies dalam hal ini melakukan free agent ya, dapat melakukan hal bebas untuk mendekatkan rakyat melalui safari politiknya. Nah, itu berbeda ketika kita berbicara tokoh yang lain misalnya Ganjar dan Prabowo yang sekarang masih terikat dengan jabatan publiknya ya. Otomatis mereka ya duanya itu Ganjar dan Prabowo belum bisa ya, karena satu hal bisa dilaporkan ya melakukan kampanye dengan melakukan abuse of power karena memakai fasilitas publik ya. Nah, kembali lagi itu tidak bisa disalahkan ya dalam hal Anies misalnya melakukan kampanye karena tahapan pemilu belum dimulai ya. Kalaupun ingin dipermasalahkan maka segera dimulai itu ya dilakukan. Dan kurangnya lagi satu hal ya, bahwasanya Anies itu meskipun di sana sini sudah diteriaki presiden, realnya ya pada faktanya itu belum, jangankan calon presiden, bakal calon itu belum dijadikan sebagai fix ya. Kenapa? Karena ya kita ketahui belum ada deklarasi yang sifatnya pasti dari partai politik yang mengusung Anies. Jadi ini adalah konsekuensi dari PT atau Presidential Threshold 20% yang harus disyaratkan oleh partai politik untuk mengajukan satu syarat ya. Dan saat ini ya
kita ketahui masih ada deal-deal di belakang layar yang mempengaruhi deal koalisi perubahan itu belum segera dideklarasikan ya. Kalau sudah ya pasti akan dideklarasikan ya. Jadi kita lihat ya, kita harus akui saat ini belum ada secara 100% fully ya calon yang benar-benar pasti menjadi calon presiden ya. Kalau Anies ya dideklarasikan, tetapi koalisinya belum fix untuk mendeklarasikan diri. Pun juga untuk koalisi Istana misalnya, meskipun KIP itu sudah mendapatkan golden ticket ya, kemudian juga PDIP sudah mendapatkan premium ticket, tapi masih berhitung-hitung ya siapa yang akan dimajukan ya, dengan anggapan siapa yang dia majukan nanti ya mempunyai kapasitas untuk menang ya. Jadi satu hal ya yang harus kita pahami bahwasanya harus taat konstitusi dan termasuk juga potensi ke depan tentang potensi kecurangan yang bisa saja menjadikan satu hal ya, keinginan dari relawan Anies yang ingin menjadi presiden itu bisa jadi terhambat gara-gara satu hal, yaitu kecurangan dan juga diorkestrasi oleh istana. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.